membuat kita saat ini bersatu untuk turun ke jalan hari ini adalah bahwa kita melihat rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini, dia tidak hanya akan mengorbankan kelas pekerja yang ada di Indonesia, melainkan dia akan sangat berdampak pada sektor-sektor rakyat yang lainnya, apakah dia petani, nelayan, mahasiswa dan pelajar, perempuan, dan sektor-sektor rakyat yang lainnya. Tentunya bagi kita Omnibus Law Cipta Kerja ini akan sangat merugikan rakyat Indonesia, karena menurut kita Omnibus Law ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan modal asing untuk semakin merampok kekayaan alam dan menindas rakyat Indonesia. Di saat penggusuran paksa ini dilakukan, maka yang terjadi adalah hilangnya lumbung pangan, kemudian akan kehilangannya masyarakat tempat tinggal secara permanen. Nah, ini sangat berbahaya. Di saat corona yang seharusnya negara bisa menjamin, BUMN menjamin kesejahteraan masyarakat, tapi justru menghilangkan tempat mata pencarian masyarakat dengan cara menggusur paksa dengan kawalan ribuan TNI Polri. Ini yang tidak bisa dibiarkan. Bagaimana negara ini? Bagaimana kawan-kawan? Buat apa negara ini hadir? Bantuan kepada Bapak supaya segera kami mendapatkan kemudahan dan kami untuk hidup anak dan juga kami tidak mohon Pak, berikanlah kami keadilan Pak. Karena kami harus sekali dibuang kembaliku. Petani Simalingkar kepung istana. Istana dibuka paksa oleh petani. Tiba di Istana Merdeka, petani Simalingkar dan Mencirim langsung teriakan tuntutan. Gelora.co. Ratusan petani dari Serikat Petani Simalingkar Bersatu atau SPSB dan Serikat Tani Mencirim Bersatu atau STMB yang tergabung dalam gerbang tani telah tiba di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin 24 Agustus. Mereka berjalan kaki selama 2,5 jam dan menempuh jarak sekitar 11 km dari kantor Yayasan Tenaga Kerja Indonesia atau YTKI Gatot Subroto, Jakarta. Setibanya di depan Istana Merdeka, para petani langsung dan berorasi menuntut hak atas tempat tinggal dan lahannya yang telah dirampas oleh perusahaan BUMN PT PN 2. Kami baru sampai di Istana Merdeka, ujar Ketua Dewan Pembina Aksi Gerbang Tani Aris Wiono saat dihubungi kantor berita politik Ermol. Ratusan petani ini sebelumnya telah berjalan kaki selama 41 hari dari Medan, Sumatera Utara menuju Jakarta. Mereka telah menempuh jarak 1.800 km dan tiba di Jakarta pada Jumat 8 Agustus lalu. Ketika di Jakarta, ratusan petani ini mencari keadilan dengan melakukan audiensi ke Kementerian BUMN hingga Kementerian ATR atau BPN. Gerbang Tani, kata Aris, meminta Presiden Jokowi untuk memberikan redistribusi tanah untuk petani Simalingkar dan Sai Mencirim agar para petani dapat melangsungkan hidup bersama hingga cucunya kelak. Ia menegaskan pihaknya Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memerintahkan para pembantunya segera menyelesaikan konflik agraria petani Simalingkar dan Mencirim dengan perusahaan plat merah PT PN 2. Presiden segera memerintahkan kepada para kementerian terkait agar mengembalikan tanah yang telah dirampas oleh PT PN 2 sebagai perusahaan negara, tegasnya. Rencananya, para petani akan mendirikan tenda-tenda di depan Istana Negara dalam menyuarakan aspirasi dan menolak bubar sebelum tuntutannya dipenuhi oleh negara. Kami akan bertenda di depan istana sampai dengan kami mendapatkan keadilan, sampai tuntutan dipenuhi dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Apapun resikonya akan kami tempuh, pungkasnya. Ratusan petani mulai berjalan kaki menggeruduk istana. Ratusan petani dari Serikat Petani Simalingkar Bersatu atau SPSB dan Serikat Tani Mencirim Bersatu atau STMB yang tergabung dalam gerbang tani mulai bergerak melakukan long march menuju Istana Negara, Jakarta
Senin 24 Agustus. Mereka berjalan kaki dari tempat singgah di gedung YTKI Gatot Subroto, Jakarta. Di depan Istana Negara, para petani akan menuntut hak atas tempat tinggal dan lahan yang telah dirampas oleh perusahaan BUMN PT PN 2. Mereka bahkan mengancam akan mendirikan tenda dan bermalam hingga tuntutan dikabulkan. Kami akan bertenda di depan istana sampai dengan kami mendapatkan keadilan dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Apapun resikonya akan kami tempuh, kata Ketua Dewan Pembina Gerbang Tani Aris Wiono kepada kantor Berita Politik Ermol sesaat lalu di Jakarta, Senin 24 Agustus. Ratusan petani ini sebelumnya telah berjalan kaki selama 41 hari dari Medan, Sumatera Utara menuju Jakarta. Mereka telah menempuh jarak 1.800 km dan tiba di Jakarta pada Jumat 8 Agustus lalu. Ketika di Jakarta, ratusan petani ini mencari keadilan dengan melakukan audiensi ke Kementerian BUMN hingga Kementerian ATR atau BPN. Gerbang Tani lanjut Aris juga meminta Presiden Jokowi untuk memberikan redistribusi tanah untuk petani Simalingkar dan Sei Mencirim agar para petani dapat melangsungkan hidup bersama hingga cucunya kelak. Geruduk istana, ratusan petani dari Sumut akan bertenda hingga tuntutan dipenuhi. Ratusan petani dari Serikat Petani Simalingkar Bersatu atau SPSB dan Serikat Tani Mencirim Bersatu atau STMB yang tergabung dalam Gerbang Tani akan long march dari kantor YTKI Gatot Subroto menuju Istana Negara, Jakarta pada pagi ini, Senin 24 Agustus. Ratusan petani ini sebelumnya telah berjalan kaki selama 41 hari dari Medan ke Jakarta. Mereka telah menempuh jarak lebih dari 1.800 km dan tiba di Jakarta pada Jumat 8 Agustus lalu. Ketika di Jakarta, ratusan petani ini mencari keadilan dengan melakukan audiensi ke Kementerian BUMN hingga Kementerian ATR atau BPN. Ketua Dewan Pembina Gerbang Tani Aris Wiono mengatakan, pihaknya akan menuntut Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memerintahkan para pembantunya segera menyelesaikan konflik agraria petani Simalingkar dan Mencirim dengan perusahaan plat merah PT PN 2. Agar mengembalikan tanah yang telah dirampas oleh PT PN 2 sebagai perusahaan negara, kata Aris Wiono kepada kantor Berita Politik Ermol sesaat lalu di Jakarta, Senin 24 Agustus. Selain itu, Gerbang Tani juga meminta Presiden Jokowi untuk memberikan redistribusi tanah untuk petani Simalingkar dan Sei Mencirim agar para petani dapat melangsungkan hidup bersama hingga cucunya kelak. Dengan berjalan kaki ke Jakarta, kami berharap Presiden Joko Widodo bisa melihat dan mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi, sehingga kami, petani kecil, bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dari negara atas tanah yang telah kami kuasai puluhan tahun guna keberlangsungan hidup anak cucu kami, tuturnya. Aris menegaskan pihaknya akan mendirikan tenda-tenda di depan Istana Negara dalam menyuarakan aspirasi dan menolak bubar sebelum tuntutannya dipenuhi oleh negara. Kami akan bertenda di depan istana sampai dengan kami mendapatkan keadilan, sampai tuntutan dipenuhi dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Apapun resikonya akan kami tempuh, tandasnya. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan. Tetaplah bersama dengan channel kami, Mahakarya Cendana.